Om Swastiastu, salam guru penggerak, salah bahagia untuk kita semua. Saya, Iputu Tuhardikna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klungkung. Di video kali ini, saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini adalah, calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebelum masuk ke contoh kasus, perlu diketahui bahwa, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrol berpendapat bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah saya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. 2. Mengajak murid untuk melakukan praktik segitiga restitusi tersebut. 3. Melakukan praktik segitiga restitusi. Dan minta tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktik segitiga restitusi itu. Adapun kasus pertama beserta skenario lengkap praktek segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Swastiastu, selamat pagi Dek Putu. Bagaimana kabar ini? Sudah sarapan? Swastiastu, saya pagi Pak. Saya sehat Pak. Sudah tadi sarapan. Ya, jadi adapun maksud Bapak mengajak Dek Putu ke ruangan ini, yaitu tadi pagi Bapak sebagai guru piket ya, mengajak kebersihan di kelas 6. Jadi ternyata Dek Putu tidak ada dalam melakukan tugas piket bersama dengan kita dan Anjani. Jadi kenapa Dek Putu tidak ikut piket? Saya sudah piket kelas. Kok Pak tadi sudah ngaku? Ya, yang benar itu ya. Apa tadi lihat hanya ada kita dan Anjani saja yang ada membersihkan kelas. Pak, kamu di kantin tuh. Benar Pak, saya sudah ngaku di kelas, tapi hanya sebentar sih. Itu pasti punya alasan ya. Kenapa hanya sebentar ikut waktu bikin itu. Tapi tahu apa sih alasannya itu? Saya bosan sekali Pak, pagi-pagi harus membersihkan kelas yang tidak selesai-selesai. Jadi saya pergi ke kantin untuk beli jajan sekalian sarapan. Terus saya ketahuan deh dan Bapak beli saya. Itu ya. Jadi Pak pikir ya. Jadi berbuat kesalahan itu tidak apa-apa itu ya. Wajar. Karena kita sebagai manusia tidak ada sempurna itu ya. Jadi Bapak juga pernah bersalah. Ya. Namun juga itu harus ingat ya, mengerjakan tugas itu adalah kewajiban ya. Jadi saling membantu dengan teman piket lainnya. Jadi tadi kamu hebat tak piket, makan di sana makan duluan, namun temanmu akan merasa dirugikan dengan tindakan itu ya, gitu ya. Iya Pak, saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ya. Tidak akan ulangi lagi ya. Jadi Ibu tuh masih ingat kan keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Jadi kira-kira Ibu tuh bersedia nggak memperbaiki kesalahan yang dilakukan? Iya Pak, saya masih ingat. Saya masih ingat kesepakatan kelas Pak, yaitu
saling membantu, saling menghargai, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam weekend. Nah, dia butuh ya masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita ya. Sekarang Bapak ingin tanya kepada dia butuh ya. Tindakan apa selanjutnya yang menurut dia butuh sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Saya akan jadi pengurus menjawab weekend kelas. Jadi saya akan melaporkan kegiatan kebersihan kelas setiap hari. Jadi dia butuh akan bersedia menjadi penanggung jawab weekend setiap hari. Itu tanggung jawab seperti itu ya. Oke, bagus. Terima kasih kalau begitu ya. Dia butuh sudah sepakat dengan komitmen untuk bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian masalah tugas yang diberikan, ya, terima kasih. Dia butuh sudah menyadari ya. Jadi dia butuh sadar sendiri akan kesalahan ataupun kekurangan ya. Jadi bukan yang benar tapi mengkoreksi lah ya. Siapa yang perlu diperbaiki harus diperbaiki ya. Jadi terima kasih dia butuh. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk belajar ya. Terima kasih ya. Oke, salaman dulu ya. Oke ya. Oke, ya. Adapun kasus kedua beserta skenario lengkap praktek segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Selamat pagi Cahyana, apa kabar hari ini? Sehat? Jadi tujuan Bapak saja Cahyana soal ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Ya, jadi tadi saat pelajaran PJOK ternyata Cahyana tidak pakai urusan olahraga. Kenapa Cahyana tidak pakai? Nah, biasanya kan Cahyana paling rajin membawa baju olahraga. Oke, lupa. Cahyana pasti punya. Lupa Cahyana sampai tidak pakai baju olahraga. Itu aja ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak punya solusi dari permasalahan ini ya, itu Cahyana harus belajar mandiri, kemudian cuci pakaian sendiri di rumah ya, membantu orang tua meskipun orang tua jauh seperti yang di rumah sana. Paham Cahyana ya? Kan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati di PJOK ya. Jadi kita ingin tahu keyakinan apa yang Cahyana belum tunjukkan saat ini. Ya, baik. Baguslah kalau masih ingat ya Cahyana ya. Sekarang Bapak ingin tanya, apa tindakan selanjutnya yang Cahyana akan lakukan yang mencerminkan keyakinan kelas kita? Saya akan memakai kaos olahraga. Langsung dari Pak, saya juga akan selalu mengingatkan teman-teman yang lain untuk memakai kaos olahraga dari Pak agar tetap menghormati guru yang bertugas. Baiklah kalau begitu Cahyana, jadi kita sepakat ya dengan apa yang Cahyana komitmenkan untuk mandiri, bertanggung jawab dengan komitmen yang disampaikan tadi ya. Terima kasih Cahyana yang sudah menyadari hal tersebut, silakan diperbaiki ya. Terima kasih. Sekarang ya, terima kasih Cahyana ya. Oke, dan lagi ya. Lanjut ya. Berikut ini adalah tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Perasaan saya praktek
berasal sama Pak Guru. Awalnya adalah deg-degan dan penasaran. Namun setelah praktek saya akhirnya tahu cara Pak Guru dalam menangani kasus murid yang bermasalah. Saya senang diajarkan sama Pak Guru. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Itu nama saya Jayana, murid kelas 4. Awal mula perasaan saya adalah takut dan deg-degan. Namun setelah belajar, saya merasa senang karena mengetahui cara Pak itu dalam menangani kasus murid yang bermasalah. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua.